Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pernah ada yang tahu tentang sejarah koin Yasin? Atau mungkin sudah ada yang tahu bagaimana cara membedakan koin Yasin yang asli dan yang palsu? Sebab sudah banyak sekali variasi jenis koin Yasin sehingga membuat bingung masyarakat. Setelah saya searching di internet, ternyata hanya bikin pusing saja. Ada artikel yang mengatakan bahwa koin Yasin itu pertama kali dicetak di Turki. Bahkan ada juga yang percaya bahwa koin Yasin merupakan alat tukar menukar di zaman Nabi. Ada pula anggapan koin Yasin pertama kali dicetak pada zaman kerajaan Johor. Bahkan pula ada YouTuber yang mengatakan bahwa koin Yasin berasal dari Sulawesi. Artikel lainnya mengatakan bahwa asalnya dari kerajaan Mataram sebagai sarana atau penyebaran agama Islam katanya sih. Tapi asumsi yang paling parah mengatakan bahwa koin Yasin itu berasal dari alam gaib yang ditarik oleh para ahli spiritual. Bikin rumit aja. Karena tidak ada sejarah yang pasti sehingga menimbulkan ruang misteri. Jika diisi dengan cerita apapun, maka bisa saja yang mendengar ceritanya akan percaya. Jika dikatakan sebagai alat tukar-menukar dulunya, sepertinya tidak ada sejarah yang bisa membuktikan. Digunakan sebagai medali pun juga kayaknya bukan. Atau sebagai token lah misalnya, juga bukan. Sebagai koin proof atau komparatif juga bukan. Tapi cerita yang paling sering dihubungkan dengan koin Yasin adalah tentang cerita-cerita mistik. Yang memiliki koin ini akan dianggap memiliki karona, memiliki mukjizat. Katanya bisa digunakan sebagai ajimat, perbuntungan, pengkasihan, tolak balas. Kenapa nggak sekalian tolak miskin aja ya? Mengamati algoritma koin Yasin di Nusantara yang sering dikaitkan dengan ilmu dukunista dan sering dicari para kaum musyrikin Tor, justru saya berpandangan koin Yasin pertama kali ada di Nusantara itu karena atas permintaan dukun. Mungkin dukun tersebut pesan kepada pengrajin yang asal otak-atik gathuk. Kemudian dia jual ke konsumen musyrikin Tornya. Sebab tahu sendiri kan, ucapan ngibul amburadul gedabrusnya para dukun itu akan tetap dipercaya oleh musyrikin Tor. Entah itu diceritakan koin Nabi, diceritakan koin tarikan dari gaib, kaum musyrik akan tetap percaya. Kemungkinan kedua, koin tersebut dicetak secara mandiri oleh pengrajin yang kreatif. Lalu dalam penyebaran penjualannya ditambahkan teori konspirasi yang dibenturkan dengan hal mistik. Dan yang ketiga bisa saja sih koin Yasin itu digunakan sebagai souvenir untuk penyebaran agama Islam. Tapi patennya itu untuk jenis versi yang mana? Jenis variasinya aja bikin pusing saking banyaknya. Jadi pada intinya koin ini tidak punya sejarah yang kuat sehingga tidak punya data, tidak punya desain yang paten. Harusnya status asli dan palsu itu tidak dibutuhkan. Jadi kita sepakati saja koin Yasin itu karya imajinasi fantasi yang bersifat souvenir. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.